Beasiswa ratusan juta tanpa tes ujian tertulis. Wow. Well, karena banyak banget yang nanya, apa sih beasiswa unggulan itu? Siapa aja ya yang bisa mendaftar beasiswa unggulan? Kenapa sih kita harus mengikuti seleksi beasiswa unggulan? Dan bagaimana ya persaingan di beasiswa unggulan itu? Sebelum menjawab itu semua, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat membuat konten. Dan jangan lupa untuk share video ini agar informasi ini tidak berhenti kepada kalian. Hai, perkenalkan nama aku Elvina, aku adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta dan alhamdulillah pada tahun 2020 aku berhasil lolos menjadi salah satu penerima beasiswa unggulan. Hal pertama, apa sih beasiswa unggulan itu? Menurut Permendikbud nomor 95 tahun 2013, beasiswa unggulan adalah pemberian beasiswa pendidikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada putra-putri bangsa Indonesia dan mahasiswa asing yang lolos seleksi sesuai dengan program studi prioritas Kemdikbud dan nasional. Nah guys, jadi pihak beasiswa unggulan itu memberikan beasiswa bukan tanpa tujuan, melainkan mereka memiliki harapan yang tinggi kepada putra-putri bangsa Indonesia. Jadi visi dari beasiswa unggulan itu sendiri adalah melahirkan insan cerdas dan kompetitif yang dapat berkontribusi kepada daya saing bangsa dengan misi yang pertama menumbuhkan kader terbaik bangsa Indonesia, kedua melahirkan lulusan yang dapat membangun potensi daerah untuk kepentingan nasional, ketiga menghasilkan lulusan melalui program integrasi dari berbagai disiplin ilmu, terakhir meningkatkan kapasitas bagi pegawai negeri sipil Kemendikbud, guru, tenaga kependidikan, serta pelaku seni di Indonesia. Hal kedua, siapa aja sih yang bisa daftar beasiswa unggulan? Jadi, beasiswa unggulan ini sebenarnya memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah masyarakat berprestasi, yang kedua pegawai sipil, dan yang ketiga adalah daerah 3T. Namun, pada video kali ini aku akan membahas seputar beasiswa unggulan masyarakat berprestasi untuk mahasiswa S1. Nah, kriteria mahasiswa S1 yang dapat mendaftar di beasiswa unggulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusia paling tinggi 22 tahun bagi mahasiswa baru atau paling tinggi 23 tahun untuk mahasiswa ongoing. Dan untuk mahasiswa ongoing ada minimal IPK yang harus dipenuhi, yaitu 3,25 pada skala 4. Hal ketiga, kenapa sih kita harus ikut seleksi beasiswa unggulan? Nah, jadi teman-teman, beasiswa unggulan ini memiliki 3 komponen yang tentunya akan menyejahterakan putra-putri bangsa dalam menempuh pendidikan. Komponen tersebut yang pertama adalah biaya perkuliahan. Jadi seluruh beban UKT akan dibayarkan oleh pihak Kemdikbud. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan biaya hidup. Jadi untuk makan, untuk transportasi kita sudah dipenuhi oleh Kemendikbud. Dan terakhir, kita juga dapat biaya buku. Jadi buat para mahasiswa nggak usah khawatir dengan harga-harga buku yang mahal karena kita sudah mendapatkan biaya buku dari beasiswa unggulan. Pak, bada bak bum pow. Terakhir, bagaimana sih persaingan di beasiswa unggulan itu? Jadi di tahun 2020 terdapat 85.000 pendaftar yang berhasil membuat akun. Di antara 85.000 tersebut hanya 17.000 orang yang memenuhi kriteria seleksi. Tapi dari 17.000 itu dipilih lagi 2.000 orang yang melanjutkan di tahap wawancara. Nah, dari tahap wawancara itu dipilih lagi
kurang lebihnya 600 orang yang berhasil menjadi penerima beasiswa unggulan pada tahun 2020. Wah, jadi banyak banget ya Kak pesaing kita. Nah, iya bener banget. Setiap tahunnya peminat dari beasiswa unggulan itu pasti sangat-sangat banyak. Makanya waktu dinyatakan lolos, rasanya itu campur aduk banget. Mulai dari haru, senang, bangga, tapi juga nggak nyangka bisa menjadi bagian dari keluarga besar beasiswa unggulan. Oleh karena itu, untuk kalian yang akan berjuang untuk mendapatkan beasiswa ini, persiapkan diri semaksimal mungkin, mulai dari berkas pendaftaran, dan yang paling terpenting adalah mental diri kita sendiri. Selain itu, jangan lupakan peran dari Tuhan dan juga kedua orang tua, karena aku sangat percaya pencapaian yang bisa aku dapatkan saat ini merupakan bantuan Tuhan dan juga restu dari kedua orang tua. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. For next video, kalian boleh request di kolom komentar video apa sih yang harus aku bahas selanjutnya. Apakah tata cara pendaftaran beasiswa unggulan, atau penjelasan mengenai persyaratan-persyaratan, atau bagaimana cara menulis esai yang baik dan menarik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan semangat terus untuk kalian pejuang beasiswa. Sampai jumpa.